Apa kabar? Selamat pagi, senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver nih menyapa Anda di program Sehat Pagi. Nah seperti biasa kalau sudah jam 6 pagi itu artinya saya Rio akan menemani Anda dengan berbagai macam informasi menarik seputar masalah kesehatan. Nah yang pasti buat Anda yang saat ini sudah berada di layar kaca gitu ya, silahkan Anda boleh untuk simak tayangan kami selama sejam ke depan. Kami akan bawa Anda untuk bisa berinteraksi juga dengan narasumber kami yang nanti kami akan kenalkan kepada Anda. Dan yang pasti Anda juga boleh untuk bergabung ya. Nanti di segmen yang kedua atau ketiga kita akan mulai untuk sesi interaktifnya. Nah kali ini kita mau ngobrol seputar masalah kanker leher rahim atau yang biasanya itu Anda kenal dan Anda akrab dengan sebutan kanker serviks ya. Jadi kalau kita tahu pesan di rumah memang yang namanya kanker serviks itu sebenarnya sudah banyak kok yang bisa dideteksi dengan beberapa metode-metode yang sudah banyak berada di masyarakat ramai ya. Seperti misalkan kita rutin untuk ngelakuin tes seperti itu. Dan yang paling penting pemirsa di rumah bahwa kanker serviks atau kanker leher rahim itu kebanyakan memang menyerang usia-usia produktif. Nah maka dari itu semoga informasi yang kami akan bawakan nanti itu bisa berguna buat Anda. Hari ini sudah bersama saya ada Dr. Titi Sunaryati. Beliau adalah merupakan pakar patologi yang sudah ada di sebelah kanan saya. Mari kita akan sapa terlebih dahulu. Pagi Dr. Titi, apa kabar? Selamat pagi Mas Rio. Sehat ya dok? Sehat. Dr. Titi boleh dong dikasih gambaran dulu kenapa kalau misalkan kita untuk pagi hari ini tuh kita angkat tema seputar mencegah kanker leher rahim. Apakah memang beberapa netizen atau masyarakat tuh sebenarnya masih belum aware sih dok sehingga tema untuk mencegah ini dirasa penting seperti itu. Monggo Dr. Titi silahkan. Ya, jadi kanker leher rahim ini adalah kanker yang nomor 2 terbanyak pada wanita. Dan ini adalah kanker yang bisa dicegah. Jadi sayang sekali kalau kanker yang bisa dicegah kemudian seseorang menderita kanker ini. Begitu. Jadi ini adalah kanker yang bisa dicegah dan bisa diketahui sejak awal. Baik, dokter kalau saya sempat baca-baca dokternya sebelum kita syuting hari ini, itu katanya memang kalau misalkan kita bicara seputar kanker serviks atau kanker leher rahim, itu kan sebenarnya udah ada vaksinnya ya dokter Titi, betul ya dokter ya? Betul sekali. Tapi sekali. memang untuk persentase angka survival rate-nya itu 50-50 dokter katanya. Itu mungkin boleh nggak dok kasih gambaran atau penjelasannya, silakan dokter Titi. Ya, baik. Terima kasih. Jadi begini, sekarang ini baru mulai di mana vaksinasi kanker leher rahim ini diwajibkan bagi anak-anak usia wanita ya, usia di bawah 14 tahun. Zaman dulu memang sudah ada vaksinasinya, tetapi harganya cukup mahal ya, kurang lebih 900 ribuan sekali suntik ya, sehingga masyarakat itu tampaknya enggan ya, jadi untuk melakukan vaksinasi seperti demikian ya. Nah sekarang pemerintah ini mencanangkan program vaksinasi kanker leher rahim pada anak-anak di bawah 14 tahun. Jadi saya rasa penting sekali mengangkat tema seperti ini supaya ibu-ibu sekalian tidak takut untuk memvaksinkan putri-putrinya. Karena kan memang kalau kita tahu sekarang tuh program pemerintah sudah menyasar anak-anak usia pendidikan ya dokter ya. Kalau mungkin zaman dulu kan memang masih kemandirian ya. Dan vaksinnya itu nggak cuma sekali ya dokter ya, ada penggulangan kan? Betul ya. Jadi makanya pemirsa di rumah memang merasa keberatan kalau dulu itu kan masih mandiri ya. Sekali suntik tuh harganya juga lumayan, tapi sekarang pemerintah punya program jadi menyasar ke anak-anak usia pendidikan seperti itu, diharapkan semoga bisa untuk menekan yang namanya angka kematian atau angka kesakitan dari kanker leher rahim. Dokter Titi, kalau kita bicara seputar tema untuk hari ini dokter, akhir-akhir ini seperti itu dokter Titi ya, yang datang ke dokter atau kemudian yang memang pasien-pasien itu yang mengalami masalah dengan kanker leher rahim dokter, itu usianya saat-saat ini nih dokter Titi ya, itu usia-usia range-nya berapa sih dokter? Terus kemudian kalaupun misalkan emang
terkena, itu ketahuannya rata-rata masih dini atau justru ya walaupun udah teknologi maju, tapi udah agak stadium yang tengah-tengah, dokter. Gimana komentarnya? Iya, kanker leher rahim ini banyak pada usia di atas 40 tahun. Jadi untuk para wanita yang usianya di atas segitu harap waspada dengan kanker leher rahim. Kemudian dia ini ada stadium prakanker, di mana pada stadium prakanker gejalanya tidak ada. Itu yang menyebabkan seringkali orang ketika datang berobat ke dokter itu sudah stadium lanjut, stadium 3, stadium 4. Di mana Mas Rio, kalau dia itu sudah menderita yang stadium lebih lanjut, stadium 3, stadium 4, seringkali sudah tidak bisa dioperasi. Pengobatannya hanya kemoterapi, seperti itu. Jadi banyak sekali yang datang stadiumnya terlambat. Nah, ini sangat disayangkan karena apa? Pada stadium prakanker tidak ada gejala. Nah, seandainya masyarakat aware melakukan screening dari awal ya atau sudah melakukan vaksinasi, maka kejadian kanker leher rahim ini bisa ditekan. Baik. Jadi sudah dengar sendiri di rumah ya dari Dokter Titi barusan dikatakan bahwa kalau range usia itu sebenarnya usianya usia berapa? Ya termasuk usia produktif ya. Jadi umur 40 tahunan ya Dokter Titi biasanya ya. Tapi walaupun demikian misalnya di rumah Anda juga harus waspada karena Anda pasti tahu ya beberapa pesohor negeri itu memang ada yang sudah meninggal dan itu terkena kanker leher rahim ya di usia-usia yang memang cenderung di bawah 40 tahun. Jadi walaupun dokter tadi bilang usianya 40 tahunan terus kemudian Anda sekarang ini nonton tayangan kami masih usia-usia 30, 35 ya, Anda lebih rock and roll gitu gaya hidupnya, jangan seperti itu karena harapan kami semua, semoga Anda usia berapapun itu, Anda stay safe, selalu sehat, dan Anda nggak punya masalah seputar tema kita yang harus kita waspadai bersama. Sudah ada vaksinnya, jadi buat Anda sudah punya putri, coba untuk bisa dikonsultasikan ke pihak sekolah, atau misalkan ke pihak tenaga medis terdekat di wilayah Anda. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan akses vaksinasi tersebut. Dan ingat, screening itu yang paling penting. Karena dikatakan bahwa memang untuk tahap-tahap prakanker ya Dokter Titi ya, itu memang nggak ada gejala hampir. Jadi banyak pasien yang mungkin juga nggak tahu ternyata mereka ini udah terjangkit seperti itu. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan masuk ke segmen berikutnya di segmen kedua. Anda juga masih boleh untuk stay bersama dengan kami di program Sehat Pagi. Kami akan segera kembali untuk menyapa Anda sesaat lagi. Kita masih ngobrol ya bersama dengan Dokter Titi pemirsa di rumah. Nah, kita ngobrolin seputar masalah kanker leher rahim. Nah, memang kalau kita lihat di beberapa pemberitaan, itu sudah banyak sebenarnya cara-cara untuk kita bisa screening di awal. Nah, screening itu juga dirasa penting pemirsa di rumah. Kenapa? Karena tadi dikatakan di segmen yang pertama, itu waktu pas tahap prakanker, itu hampir nggak ada gejala. Jadi harapannya semoga waktu pas kita screening, lalu ternyata kita ini sehat kan enak ya, kita nggak khawatir. Walaupun misalkan pas screening ternyata ditemukan ada, wah ini tanda-tanda nih, kita juga harus bersyukur. Kenapa? Karena diketahui sejak dini, jadi sehingga penanganannya pun juga lebih cepat untuk bisa teratasi. Karena kalau udah ketahuan pas stadium yang tengah atau sampai akhir-akhir gitu, hampir nggak bisa dilakukan tindakan yang macam-macam, jadi pengobatan pun juga terbatas, terapi juga terbatas. Dokter Titi, sebenarnya tuh kita disarankan gitu ya, untuk bisa screening tuh kapan sebenarnya Dokter Titi? Monggo silahkan dikasih penjelasan. Iya, screening itu bisa dilakukan dengan pap smear ya, dan kapan mulai pap smear itu? Jadi begitu pertama kali melakukan hubungan seksual, itu 3 tahun setelah itu
sebaiknya melakukan pap smear, dan pap smear dilakukan setiap tahun selama 3 tahun. Kalau itu tidak ada masalah, maka pap smear selanjutnya bisa dilakukan setiap 3 tahun sekali sampai usia kurang lebih 60 tahun. Ya. Kemudian pap smear itu ya pasiennya biasanya tidur demikian ya di kursi seperti orang melahirkan begitu. Kemudian ya tentunya membuka celana dalam ya. Lalu dimasukkan satu alat melalui vagina, jadi seperti sikat demikian ya. Lalu disikat itu sel-selnya di leher rahim. Jadi leher rahim itu adalah bagian dari rahim yang ada di vagina. Kalau kita lihat ya di ujung dalam vagina itu ada bagian rahim yang menonjol ya. Nah, di sel-selnya itu yang disikat ya. Kemudian sikat tadi, jadi pap smear itu ada 2 metode ya. Yang pertama yang direct smear ya. Jadi sel-sel itu diusap di objek glas demikian ya. Tetapi kalau metode seperti ini seringkali keluputan karena kadang-kadang sel kankernya itu tidak ikut di objek glasnya ya. Kemudian sekarang ada metode yang lebih jauh ya, lebih lanjut pakai berbasis cairan. Nanti yang thin prep biasanya kita sebutnya ya. Jadi kalau ibu-ibu pap smear bisa minta pap smear yang berbasis cairan. Kalau yang berbasis cairan itu sikatnya tadi itu dimasukkan ke tabung reaksi yang berisi cairan sehingga semua selnya itu bisa masuk ke dalam cairan sehingga bisa terdeteksi. Jadi saya sarankan kalau ibu-ibu pap smear itu sebaiknya memilih pap smear yang berbasis cairan. Kemudian sekarang ada yang lebih lanjut lagi jadi pap smear HPV DNA-nya. Jadi HPV ini adalah virus yang menyebabkan kanker leher rahim ya. Nah, pap smear HPV DNA kita bisa tahu di sini ada virus HPV-nya atau tidak. Nah, virus HPV ini tentunya ada bermacam-macam tipenya. Ya, ada 16, 18 ya, pokoknya ada banyak macam. Nah, sekarang ada yang lebih canggih lagi yaitu pap smear HPV DNA genotip. Dari sini kita bisa tahu virusnya itu yang nomor berapa. Karena virus HPV yang banyak ini tidak semua menyebabkan kanker leher rahim. Jadi ada beberapa virus yang lebih ini ya, tidak terlalu berbahaya. Kalaupun terkena itu biasanya menyebabkan kondiloma acuminata ya, atau kutil pada kemaluan. Nah, ada beberapa yang menyebabkan vaksin yang menyebabkan kanker leher rahim itu biasanya virus yang lebih berbahaya ya. Itu ada beberapa yang menyebabkan kanker leher rahim. Demikian Mas Rio. Oke, jadi sebenarnya tuh memang kan kita tahu kalau penyebabnya salah satunya adalah virus HPV ya dokter ya. Nah HPV ini kan tadi dokter bilang ada yang beberapa tipe-tipenya lah gitu ya. Ada yang kurang berbahaya, ada yang lebih berbahaya. Betul, jadi memang ada yang kurang bahaya, jadi ini tuh kayak nggak menyebabkan kanker leher rahim, ya, tapi ada berbahaya. Bisa menyebabkan kutil kemaluan atau kondiloma acuminata. Nah, tapi kalau misalkan pemirsa di rumah itu memang sudah dengar dari penjelasan Dr. Titi, jadi ntar kalau misalkan mau melakukan tes gitu ya, seperti pap smear, itu kan ada macam-macam metode pap smear nih, minta yang berbasis cairan karena dirasa saat ini lebih efektif ya Dr. Titi ya. Saya juga dapat beberapa informasi pemirsa di rumah, jadi nanti juga saya akan tanyakan sama Dr. Titi. Nah, ini tuh ada beberapa individu yang beresiko lebih tinggi terkena kanker serviks apabila memiliki beberapa faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, itu mengidap penyakit menular seksual lainnya. Nah, yang kedua, itu katanya menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia yang relatif muda, di bawah umur 20 tahun. Jadi makanya pemerintah kan udah ngatur gitu ya, menghimbau kalau menikah tuh usianya yang paling nyaman, yang paling kurang resikonya, yang rendah gitu ya. Itu kan di atas 20 ya dokter Titi. Itu bener apa enggak sih dokter Titi? Karena kan sekarang tuh ya di beberapa daerah-daerah ya dokter ya. Kita kan juga hidupnya di Indonesia yang ini tuh luas gitu ya. Itu sebenarnya mitos atau fakta dokter? Kalau misalkan menikah usia dini
itu merupakan salah satu juga yang bisa membuat resiko kena kanker leher rahim itu lebih tinggi pada wanita. Benar nggak dokter? Jadi benar sekali Mas Rio. Memang pemerintah itu sudah bagus ya. Jadi menikah itu minimal 21 tahun. Itu sudah angka yang cukup pas ya. Karena kalau hubungan seksual itu dilakukan di bawah usia itu, misal 12, 13 tahun ya. Di situ serviks atau leher rahim seorang wanita itu masih muda, belum matang. Sehingga apa? Nah, ini ya gambar serviks leher rahimnya itu masih muda, belum matang. Nah, di situ ketika melakukan hubungan seksual maka akan terkena daripada alat kemaluan pasangannya sehingga epitel serviks yang masih muda tadi bisa mengalami metaplasi, berubah menjadi ganas ya. Jadi sel-selnya itu sebetulnya sel selapis silindris. Nah, dia akan berubah menjadi squamous yang lebih rentan ya, kemudian terkena virus-virus dari pasangannya ya, sehingga menyebabkan tadi metaplasi, displasi, lalu akan menjadi anaplasi, menjadi ganas. Jadi memang sebaiknya hubungan seksual pertama kali dilakukan pada usia yang lebih dewasa, karena di situ serviks atau leher rahim ini sudah lebih matang pertumbuhannya. Demikian Mas Rio. Oke, jadi memang sudah diatur sama pemerintah itu memang untuk supaya salah satunya adalah biar bisa mencegah terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks itu pada perempuan ditekan ya dokter Titi ya, resikonya seperti itu. Nah, ini juga yang timbul pertanyaan dokter, tadi dikatakan bahwa penyebabnya kan adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Tapi dokter, kita juga nggak boleh mengesampingkan faktor resiko keturunan. Katanya kalau misalkan dalam keluarga, apalagi dalam satu garis ya dokter ya, misalkan mamanya atau mungkin keluarga terdekatnya, itu ada riwayat pernah kena kanker serviks. Nah, berarti nanti dirinya itu juga punya resiko yang lebih tinggi atau lebih gampang tertular. Itu benar apa enggak dokter? Apakah memang kalau kanker serviks itu juga sebenarnya ada hubungannya nih sama genetik atau keturunan? Gimana dokter penjelasannya? Ya, jadi kanker leher rahim ini penyebabnya 99% adalah virus HPV, virus Human Papilloma Virus ya. Jadi kalau kanker-kanker yang lain itu terutama karena keturunan ya, tetapi kanker leher rahim ini penyebabnya 99% adalah virus HPV, sehingga kanker leher rahim ini bisa dicegah. Jadi sayang sekali kalau ibu-ibu terinfeksi virus HPV, padahal sebetulnya ini bisa dicegah lebih awal. Oke, jadi kalau ada yang tanya masalah keturunan gimana? Ingat, jadi penjelasannya bahwa 99% penyebabnya itu adalah virus human papilloma atau HPV virus tadi ya dokter ya. Jadi sudah dijelaskan demikian, semoga Anda juga bisa untuk mengerti pemirsa di rumah. Tapi dokter, apa sih yang membuat masyarakat di Indonesia terutama dokter ya, para wanita gitu yang sering lupa atau mungkin sering salah untuk menangani masalah HPV? Karena mungkin juga dokter kan ketika berkecimpung ketemu sama pasien gitu ya, sering mendapatkan bahwa dok, saya ini tuh udah gini. Oh, sebenarnya itu salah gitu ya. Jadi kan ada salah kaprah atau mungkin sering ada mitos-mitos yang masih dipegang sama pemirsa di rumah. Tapi nanti ya kita akan kembali bersama dengan Anda. Nanti untuk pertanyaan tersebut nanti akan dijelaskan oleh Dr. Titi setelah jeda pariwara berikut. Masih sama kami ya di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Kami akan segera kembali. Baik ya, kita masih bersama dengan Dr. Titi pemirsa di rumah di program Sehat Pagi. Untuk pertanyaan saya yang tadi saya sampaikan ke dokter, saya akan tahan sebentar karena saya akan coba untuk buka pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Nah ini tapi yang tanya,
itu bukan istrinya, tapi ini adalah suaminya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan pemirsa di rumah mewakili istri gitu ya, mau kirim SMS boleh atau WhatsApp silahkan, itu nomornya sudah ada di layar kaca Anda. Nah ini ya, ada WhatsApp di layar kaca Anda atau telepon juga di layar kaca Anda. Boleh pilih salah satu, mau pakai yang mana silahkan. Ingat, pokoknya untuk nomor yang WhatsApp itu nggak bisa ditelepon. Jadi kalau mau WhatsApp ya WhatsApp, kalau mau yang telepon juga telepon. Jadi itu sudah kami bedakan salurannya. Tapi saya arahkan lebih enaknya pakai sambungan WhatsApp saja ya, pesan WhatsApp. Karena kalau pesan WhatsApp nanti enak bisa kami bacakan. Kalau sambungan telepon takutnya biasanya tabrakan karena yang telepon banyak ya. Jadi malah nggak nyambung deh ke studio. Jadi sebaiknya Anda coba untuk manfaatkan saluran pesan WhatsApp saja. Nomor itu merupakan nomor redaksi dari Jawa Pos TV. Segala macam pertanyaan yang masuk kami akan jawab saat acara berlangsung saja. Dari Bapak Rokim, dokter, ini Pak Rokim ada di Madura untuk pagi hari ini. Pagi Pak Rokim, terima kasih banyak sudah hadir dan ngobrol sama kami. Pagi dokter, kalau misalkan istri saya ketika buang air kecil itu terasa belum tuntas dan nyeri, apakah juga merupakan tanda-tanda harus memeriksakan bahwa infeksi itu nantinya takutnya mengarah ke yang lebih lanjut seperti kanker? Benarkah demikian? Monggo dokter Titi silahkan boleh kasih penjelasan. Ada hubungannya nggak dokter? Iya. Biasanya kanker leher rahim ini gejalanya keputihan ya, kemudian yang berbau tentunya ya. Dan gejala ini baru timbul ketika stadium 1B. Okay. Sebelum stadium 1B itu kanker leher rahim tidak ada gejalanya, Pak Rokim. Nah, atau gejala yang lain itu perdarahan setelah senggama. Jadi setelah senggama terjadilah perdarahan, itu gejala yang lain. Kalau tadi yang disebutkan Pak Rokim ya, adanya gangguan pada saat buang air kecil, itu penyebabnya bisa bermacam-macam Pak Rokim ya. Bisa biasanya infeksi daripada buli-buli atau kantong untuk berkemih ya, atau mesti dicek minumnya bagaimana ya, karena apalagi sekarang bulan puasa. Demikian ya. Tapi walaupun demikian tidak ada salahnya istrinya periksa pap smear setiap 3 tahun sekali, Pak Rokim. Baik, Pak Rokim, jadi intinya kalau misalkan tadi ditanyakan apakah untuk keluhan tersebut seperti kelepas kencing itu nyeri gitu ya, itu sebenarnya mungkin lebih condong ke infeksi saluran kencing ya dokter Titi ya. Tapi kalau misalkan Pak Rokim tadi bertanya ditambahkan gejala yang paling bisa dilihat tuh apa? Yang pertama keputihan yang berbau mengganggu gitu ya. Lalu satu lagi ini yang juga bisa dilihat adalah ketika setelah melakukan hubungan seksual itu biasanya ada pendarahan gitu ya dokter Titi ya. Tapi kalau untuk pemirsa di rumah, kapan sebenarnya untuk ceknya disarankan? Paling enggak 3 tahun setelah berhubungan. Nah kalau sudah jadi suami istri udah lumayan lama tapi nggak pernah cek, ya cek aja gitu ya dokter Titi ya. Kan yang namanya mencegah lebih bagus kan. Nah nanti untuk setelah itu bisa tiap 3 tahun sekali gitu ya dokter Titi ya. Yang selanjutnya saya akan coba untuk membacakan kembali dari Kak Bella Maya. Kak Bella Maya tadi nggak dikasih tahu ya ini lokasinya di mana. Selamat pagi dokter, apakah kanker leher rahim kalau sudah stadium 3B itu penyembuhannya atau treatmentnya bagaimana serta prosentase sembuhnya seperti apa? Yang saya tahu tuh kalau stadium itu cuma ada 1, 2, 3, 4 dok. Berarti ini sampai ada 1B, 3B gitu ya ternyata. Dokter monggo kasih penjelasan silahkan. Iya, jadi kanker leher rahim ini stadiumnya mulai dari 1 sampai 4 ya. Tetapi ada fase prakanker. Pada fase prakanker di sini gejalanya tidak ada ya. Sehingga orang seringkali tidak tahu. Jadi pencegahan itu kalau kita seling screening ya atau periksa kemudian kenanya pada stadium prakanker itu pengobatannya jauh lebih mudah ya. Cukup dengan di laser begitu di daerah leher rahim. Tidak sampai harus operasi angkat kandungan.
Nah, kalau stadiumnya sudah lebih lanjut ya, seperti yang terjadi di negara kita ya, jadi kebanyakan mayoritas yang berobat itu sudah stadium lanjut. Apalagi sudah stadium 3B, pengobatannya tentu lebih sulit. Harus operasi ya, kemudian kemo. Malah kalau sudah stadium 4 sudah tidak bisa dioperasi, hanya di kemo saja. Tentunya kemungkinan sembuhnya juga lebih sulit. Baik. Jadi demikian ya, sudah dijelaskan memang kalau sudah ke stadium 3B, itu juga memang kalau untuk bicara masalah treatmentnya berarti itu masih bisa operasi atau sudah kemo aja, dokter? Tergantung kondisinya. Ya, silahkan ibu kontrol ke dokter kandungan yang subspesialisasinya onkologi. Jadi ahli ginekologi yang subspesialisasinya onkologi. Nanti tergantung kondisinya bagaimana, apakah masih bisa dioperasi. Seandainya dioperasi ya tentunya akan diangkat semua. Ya, jadi rahimnya dilakukan histerektomi begitu. Oke. Karena kan memang kalau kita bicara seputar kanker, itu kan kenapa kok ada yang bisa dioperasi, ada yang enggak. Dilihat-lihat kankernya dokter ya, udah nyebar atau belum gitu ya dokter ya. Karena memang kalau semakin tinggi stadiumnya, itu kan ada kemungkinan kalau kankernya ini enggak hanya menyerang bagian leher rahim saja, tapi juga bisa menyerang organ di sekitarnya. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi semoga untuk penanya barusan, saya doakan semoga kondisinya cepat membaik ya. Kalau memang yang menderita adalah beliau, tapi kalau beliau mewakili teman beliau atau juga kerabat beliau, saya doakan semoga teman atau kerabatnya kondisi juga cepat membaik dan semoga cepat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah dokter, kita kembali ke tema kita dokter ya, masalah seputar kanker leher rahim. Dok, apa yang masih menjadi mitos di masyarakat terus masih dipegang teguh dokter? Jadi itu kadang dokter sampai capek gitu nasehatinnya, ibu ini tuh salah, ini tuh mitos doang. Ada nggak dokter yang masih ke dokter titik gitu terus tanya gitu ya, oh ini mitos sebenarnya, boleh nggak dok dibagi pengalamannya? Monggo silahkan. Ya, mitos itu biasanya seputar ini ya, mencuci vagina ya untuk mencegah kanker leher rahim. Itu sebetulnya tidak, kurang tepat ya. Jadi sebenarnya paling bagus ya dengan vaksinasi tadi ya, kemudian screening yang rutin. Jadi 3 tahun setelah berhubungan itu pertama kali itu sudah melakukan pap smear ya. Nah, dengan adanya program pemerintah ini di mana vaksinasi dilakukan pada anak usia dini, harapan kita semua tentunya ya. Jadi mendatang itu kejadian daripada kanker leher rahim ini akan berkurang ya. Demikian. Karena kan sekarang juga udah banyak sabun-sabun kewanitaan ya dokter Titi ya. Jadi kalau untuk sabun kewanitaan itu memang fungsinya untuk ya paling nggak menjaga kebersihan atau hygiene-nya aja. Tapi kalau untuk spesifik dapat untuk mencegah atau misalkan kayak paling nggak itu membantu, itu sebenarnya masih kurang tepat ya dokter ya. Karena kan memang yang paling penting itu satu vaksinasi, kedua gaya hidup sehat, dan memang 99% penyebab kanker leher rahim adalah virus HPV atau human papilloma virus. Dok, kalau mau vaksin itu kan mungkin orang-orang yang lahirnya angkatan-angkatan 90-an, angkatan 80-an ya, apalagi angkatan 70-an dokter. Zaman dulu dok, belum ada yang seperti sekarang vaksinnya. Nah terus kan misalkan nih statusnya sekarang udah menjadi seorang istri, udah menjadi seorang ibu gitu terutama ya dokter ya. Terus kemudian aku nih kalau mau vaksin terlambat nggak sih dokter Titi? Atau sebenarnya kalau aku mau vaksin gitu ya, ada tahapan-tahapannya atau ada pantangan-pantangannya? Boleh dong dok diceritakan, masa yang sekolah-sekolah aja dok yang sekarang boleh vaksin dok, gimana tanggapan dokter Titi? Ya, jadi kalau bapak ibu belum vaksin ya, kalau usianya masih di bawah 50 tahun ya segera saja vaksin. Vaksin kanker leher rahim ini ada bermacam-macam ya. Jadi kalau dulu itu dia mengcover 2 virus, namanya vaksin bivalen. Kemudian berkembang lagi ditemukan vaksin yang bisa mengcover 4 virus. Ya. Kemudian sekarang lebih canggih lagi, harga vaksinnya tentu lebih mahal. Vaksin yang bisa mengcover 9 virus ya. Tentunya
yang bisa mengcover 9 virus itu lebih bagus. Saran saya untuk ibu-ibu yang belum vaksin segera saja ke dokter kandungan atau ke puskesmas atau klinik-klinik minta untuk divaksin kanker leher rahim. Vaksin untuk mencegah kanker leher rahim. Nah, untuk ibu-ibu yang usianya di atas 50 tahun, saran saya sebaiknya pap-smear rutin saja, ya. Segera pap-smear. Apabila ibu belum vaksin, itu lebih berguna bila ibu pap-smear rutin saja. Demikian ya. Oke. Kalau untuk pantangannya dokter misalkan nih sebelum vaksin atau setelah vaksin gitu sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh para pasien dokter? Ada nggak dokter hal seperti itu? Vaksin kanker leher rahim ini termasuk aman ya. Mungkin ya kalau agak panas atau ada flu mungkin nunggu sembuh dulu. Pemberian vaksin kanker leher rahim ini berbeda. Kalau usia di bawah 14 tahun itu hanya diberikan 2 kali suntikan. Jadi misal sekarang lalu suntikan kedua itu 6 bulan kemudian. Atau kalau mengikuti program pemerintah ya sekarang kemudian tahun depan. Ya. Nah untuk usia di atas 14 tahun membutuhkan 3 kali suntikan. Sekarang kemudian 2 bulan lagi lalu vaksin berikutnya itu 6 bulan lagi. Untuk pantangan-pantangan saya rasa tidak ada ya, tapi lebih bagus ketika tubuh sedang fit, sedang tidak sakit. Begitu saja. Oke, jadi pantangannya nggak ada, tapi monggo silakan bisa dipersiapkan ya untuk Anda usianya masih di bawah 50 tahun dokter Titi ya. Jadi boleh nih langsung aja nggak masalah, karena memang juga demi kesehatan kita bersama. Tapi yang paling penting buat Anda yang mungkin ini usianya udah 50 atau ke atas ya, yang paling pas itu apa sebenarnya pap smear-nya. Apalagi buat Anda yang terlebih-lebih itu ya belum pernah pap smear sama sekali. Jadi kalau udah pernah pap smear kan jadinya enak ya, kita bisa tahu gitu kan ya, oh kondisi saya ini seperti apa, oh kemudian saya ini punya resiko yang seperti apa. Karena memang yang namanya cek kesehatan itu jauh lebih baik ya daripada kita tuh mengobati. Makanya sekarang ini pemerintah udah mencanangkan kalau untuk vaksin HPV itu nyasarnya anak-anak usia pendidikan atau usia sekolah. Jadi semoga nanti di kedepannya atau di kemudian hari itu angka orang dengan serangan kanker leher rahim ya itu akan jauh lebih berkurang daripada sekarang. Karena kalau untuk pengobatannya kan memang kita tahu treatmentnya itu panjang. Lebih-lebih untuk yang sudah stadiumnya tengah-tengah sampai lanjut ya. Karena memang sudah ada juga tahapan-tahapannya yang bisa kita ketahui, terutama pada saat prekanker atau prakanker itu hampir nggak ada gejala. Jadi makanya di sini yang paling penting adalah screening di awal atau kita untuk bisa melakukan pemeriksaan sejak dini. Karena itu merupakan hal yang bisa untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim yang lebih parah di kemudian hari. Ingat, kanker leher rahim atau kanker serviks itu bisa dicegah. Kita akan break terlebih dahulu, kami akan segera kembali. Anda kalau misalkan mau ngobrol sama kami silakan ya. Jadi Anda boleh pilih ada nomor yang nanti kami akan tayangkan di layar kaca Anda. Monggo nanti kalau sudah kami tayangkan nomornya disimak ya. Jadi kami itu punya 2 nomor interaktif yang kami akan gunakan. Nah itu boleh dipilih salah satunya sesuai dengan yang nanti Anda kehendaki. Anda kalau mau telepon nomor yang satunya, kalau mau pesan WhatsApp ke nomor yang satunya. Nah itu sudah ada di layar kaca ya. Jadi saran saya kalau mau ditanggapi dengan kemungkinan dibaca lebih banyak, itu mending ke yang WhatsApp saja di 0821 1791 8866. Dokter dalam penanganan masalah kanker serviks seperti itu dokter Titi ya atau kanker leher rahim. Apa sebenarnya yang paling menjadi kunci kesembuhannya dokter? Apa yang menjadi kunci kesuksesan bahwa terapinya nanti atau penanganannya itu akan lebih cepat berhasil? Sebenarnya kuncinya di mana sih dokter dan apa yang bikin
treatment ini itu susah. Jadi apa kunci keberhasilan dan kesusahannya di mana? Monggo silakan dokter. Ya. Kunci keberhasilan dari penanganan kanker leher rahim ini sebenarnya adalah diagnosa dini. Jadi jika penyakit ini bisa dideteksi lebih awal, itu kunci keberhasilannya lebih besar. Seperti tadi saya jelaskan, bahwa pada stadium prakanker jika sudah diketahui, maka kunci keberhasilan untuk sembuh itu lebih besar ya, karena pengobatannya hanya di laser saja ya, di daerah yang itu, atau operasi diambil di leher rahimnya saja ya. Tetapi kalau terlambat, nah itu tentunya ya menjadi lebih sulit tentunya pengobatannya. Oke. Apa biasanya dokter yang menjadi hal-hal yang sering dilupakan oleh para pasien atau hal-hal yang menjadi salah kaprah di antara pasien, dokter? Karena kan memang kita tahu kalau ya semakin tinggi perkembangan teknologi yang diiringi juga dengan semakin berkembangnya dunia informasi, dokter ya. Kadang kan yang namanya pasien mungkin ada salah pahamnya atau mungkin juga ada salah kaprahnya. Dan hal yang paling sering ditanyakan juga ke dokter Titi itu yang selama dokter bekerja dan concern juga atas hal ini, apa yang mau dokter bagi kepada kita sehingga bisa jadi pengalaman di kemudian hari, dokter? Monggo. Ya, jadi selain pencegahan tadi ya, yang juga tidak kalah pentingnya adalah gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Jadi pertama, hubungan seksual dilakukan di usia yang lebih matang ya, jadi mengikuti undang-undang pemerintah ya, di atas usia 21 tahun ya pada wanita ya. Kemudian yang kedua adalah tidak berganti-ganti pasangan seksual. Ini juga penting ya, karena kalau seorang wanita terinfeksi virus HPV, kemudian tentunya tubuh berusaha melawan ya, tetapi ketika gagal kemudian harus hubungan lagi, ganti orang, mendapat terpapar virus HPV yang berbeda dari orang yang lain ya, padahal yang pertama belum sembuh ya, itu menyebabkan risiko menderita kanker leher rahim jadi lebih tinggi ya. Jadi memang penting sekali harus setia ya, jadi satu istri satu suami seperti demikian. Ini yang sangat penting. Jadi selain pencegahan tadi dengan vaksinasi dan screening ya dengan pap smear ya, yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah gaya hidup ya. Dan apa yang membuat masyarakat enggan ya untuk melakukan pap smear? Nah, padahal itu dong, hal seperti ini sudah sering sekali ya. Saya rasa bukan hanya saya ya, sebelumnya kemudian ibu-ibu bisa lihat ya di media-media sosial, banyak sekali yang melakukan tayangan seperti demikian ya. Pengetahuan mengenai pencegahan kanker leher rahim ini saya rasa sudah banyak di mana-mana ya. Sampai pemerintah juga membuat program vaksinasi untuk anak wanita usia dini. Kenapa ya di negara kita ini beda dengan di negara maju? Di negara maju apa tidak ada? Ya ada. Tetapi karena masyarakatnya aware ya, mereka rutin melakukan pap smear, sehingga kejadian kanker leher rahim sampai meninggal itu lebih sedikit. Sedangkan di negara kita itu kejadian kanker leher rahimnya banyak ya, dan seringkali datang ke dokter sudah stadium lanjut ya. Ternyata masyarakat kita ini sulit untuk diminta untuk periksa pap smear ya, karena ya itu tadi malu ya. Apalagi kalau dokternya pria ya. Tentu, padahal kebanyakan pria juga ya dokter ya. Benar ya, jadi dokter kandungan memang kebanyakan pria ya. Nah, malu ini yang menyebabkan seorang wanita enggan untuk ke dokter ya, apalagi harus buka celana, kemudian duduk di kursi, kemudian dibuka kakinya seperti demikian ya. Itu tentu tidak mudah ya. Maka itu dengan pada saat ini saya mau memberikan kepada ibu-ibu ya, peneguhan begitu ya, jangan malu ya untuk melakukan pemeriksaan pap smear ya. Dokter kandungan itu sudah melihat itu sudah sudah setiap hari ya, sudah ini. Jadi bagi seorang dokter hal itu sudah biasa begitu bagi seorang dokter ya. Itu sama dengan kita melihat mata, hidung seperti demikian ya. Untuk pasien tentunya malu ya. Tolong jangan malu ya, segera periksakan diri Anda ya. Bagi ibu-ibu yang belum pernah pap smear sama sekali ya,
ayo segera pap smear. Begitu. Karena better itu kita bisa mengetahui status kondisi kesehatan kita ya dokter Titi ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dokter, saya akan bacakan dari Ibu Yanti. Ibu Yanti ini berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Pagi Ibu Yanti, terima kasih sudah mau gabung sama kami. Selamat pagi dokter, dok mau bertanya, apakah yang sudah pernah vaksin, itu juga suatu waktu ke depan, itu bisa terkena kanker leher rahim ya dokter? Saya itu sudah vaksin tahun 2010 kemarin. Tapi tadi dikatakan oleh dokter, jadi kan tadi kan dokter Titi menjelaskan nih, kalau kan sekarang tuh ada vaksin terbaru yang lebih lengkap, kalau nggak salah sampai 9 gitu dokter, 9 cakupan virus yang terbaru ya dokter, update-nya gitu kan. Nah, apakah saya atau yang sudah pernah vaksin itu diwajibkan untuk kembali vaksin? Terima kasih. Gimana dokter penjelasannya? Silahkan. Ya, monggo kalau mau vaksin lagi, karena memang sekarang ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan ya, vaksin sekarang ini sudah bisa mengcover 9 virus ya. Apakah itu kalau sudah vaksin yang bisa mengcover 9 virus, apakah bisa 100% tidak kena kanker leher rahim? Ya, tentunya tidak ya. Karena virus HPV ini seperti virus COVID ya. Tipenya ada bermacam-macam. Nah, kalau kenanya itu virus yang di luar dari 9 yang di cover itu masih bisa kena kanker leher rahim. Tapi sama seperti vaksinasi COVID. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapat vaksinasi COVID, suatu saat terkena virus COVID ya, menderita sakit tapi tentunya gejalanya lebih ringan karena sudah divaksin. Demikian ya. Jadi jangan ragu kalau mau vaksin lagi ya silahkan. Kalaupun misalkan memang Ibu Yanti tertarik mau vaksin lagi ya monggo gitu ya. Tapi kalau misalkan Ibu tadi bertanya apakah masih bisa kena kanker leher rahim, itu gimana dok? Berarti ya intinya yang namanya vaksin itu adalah untuk mengurangi angka keparahan gitu ya. Jadi sama seperti vaksin, semua vaksin demikian Ibu. Jadi kalau kayak kita bicara masalah yang happening ya COVID, masih bicara COVID nggak? Masih. Tapi nanti kalau kena COVID paling cuma kayak ya enteng-enteng aja nggak kerasa gitu ya. Sama kayak juga untuk vaksin HPV. Karena virus HPV itu kan ada banyak Ibu sebenarnya. Jadi itu saya sempat baca itu lebih dari 15 ya dokter ya. Banyak banget ya. Jadi banyak nih virus HPV. Nah, virus HPV yang menyebabkan kanker leher rahim ini ada nomor-nomornya gitu kan ya. Jadi memang kalau kita tanya apakah masih bisa kena virus HPV, ya masih bisa, tapi nanti nggak akan parah. Jadi tujuannya vaksin kan memang untuk menekan keparahan, jadi supaya nggak parah gitu ya. Makanya disarankan itu memang vaksin karena akan bisa menekan angka keparahan. Jadi nanti kalaupun misalkan kena, ya harapannya nggak sampai terjadi kanker leher rahim gitu ya dokter Titik ya, harapannya demikian. Jadi makanya buat yang belum vaksin, monggo bisa segera vaksin. Kalau yang belum pernah cek ya atau pap smear, monggo silakan boleh untuk bisa melakukan pap smear supaya kita bisa tahu nih status kesehatan kita. Kita masih ada satu segmen lagi, kami akan segera kembali. Kita di segmen terakhir ya untuk episode Sehat Pagi di Jawa Pos TV untuk hari ini, pemirsa di rumah. Jadi Anda kalau telat lihat tayangan kami dari tadi, segmen pertama Anda bisa akses ya di YouTube channel kami ada di Jawa Pos TV. Nanti kami akan upload secara periodik. Dokter, apa yang mau mungkin disampaikan kepada pemirsa di rumah gitu ya, terkait dengan pembahasan kita untuk pagi hari ini? Mungkin ada pesan atau ada saran atau ada cerita yang mau dokter tambahkan untuk melengkapi informasi yang kita sedang bacakan saat ini. Monggo silakan dokter Titi. Ya, jadi kanker leher rahim ini adalah penyakit kanker yang penyebabnya 99% adalah virus HPV, ya, di mana kanker leher rahim ini ada stadium prakanker di mana yang tidak ada gejalanya, dan bila dideteksi pada stadium prakanker maka pengobatannya
akan jadi lebih mudah dan lebih bisa menyelamatkan nyawa ya. Pencegahannya tentunya yang pertama dengan gaya hidup, yaitu pertama hubungan seksual dilakukan di usia yang lebih dewasa, kemudian yang kedua tidak berganti-ganti pasangan seksual, dan yang ketiga adalah setia ya dengan pasangannya. Kemudian yang kedua dengan pasmir ya, pencegahan dengan pasmir ya. Pasmir ini sebaiknya setelah berhubungan seksual pertama kali 3 tahun setelahnya itu segera melakukan pasmir ya. Dilakukan rutin setiap tahun selama 3 tahun. Lalu jika tidak ada masalah selanjutnya cukup 3 tahun sekali melakukan pasmir. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu dengan melakukan vaksinasi pencegahan untuk kanker leher rahim. Vaksinasi ini jika usianya di bawah 14 tahun maka cukup 2 kali suntik sekarang dan 6 bulan lagi ya, atau kalau mengikuti program pemerintah sekarang dan 1 tahun lagi. Untuk usia di atas 14 tahun membutuhkan 3 kali suntik, yaitu sekarang 2 bulan lagi dan 6 bulan lagi ya. Dan tentunya dengan vaksin yang terbaru sekarang yaitu vaksin yang bisa mengcover 9 virus HPV, Human Papilloma Virus. Baik. Itu saja. Dokter, ada pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Kita punya waktu singkat, nanti dokter mungkin boleh sampaikan secara garis besarnya dokter ya. Selamat pagi, Jawa Post TV dan juga dokter. Ini dari Ibu Nur Sifa dari Kendal ya, Jawa Tengah. Ibu Sifa ini berusia 47 tahun. Keluarnya setiap kali datang bulan itu nyeri rahim sampai ke pinggang belakang. Nyerinya dan juga disertai kram. Sudah 3 kali USG dan juga pap smear. Tes USG dan pap smear itu tidak ditemukan penyakit apa-apa. Nah, untuk menahan rasa nyeri yang saya alami ini, saya itu minum obat sakit kepala PNDOL dokter. Itu ya. Nah, itu 2 tablet dokter. Yang ditanyakan apakah obat PNDOL itu akan mempengaruhi reproduksi saya? Atau saya ini kenapa ya dokter? Terima kasih. Monggo dokter silahkan dikasih penjelasan secara garis besarnya. Iya. Jadi ibu yang menderita, Ibu Nur Sifa ya, yang menderita rasa nyeri ya, sebaiknya obat tadi kalau dikonsumsi 1 biji saja bagaimana? Dan konsumsinya dilakukan setelah makan ya. Kemudian tidak ada salahnya ibu periksa ke dokter kandungan yang lebih ahli lagi ya, yang subspesialisasinya onkologi ya, untuk dilihat lebih lanjut penyebab rasa nyerinya tadi, karena tentunya tidak nyaman ya. Sarannya biasa apa yang harus dilakukan untuk saat ini kalau begitu? Kan udah USG 3 kali, pap smear juga gitu. Apa yang maksudnya bisa dilakukan lagi gitu dokter Titi? Ya, saran saya ya mengunjungi dokter kandungan yang subspesialisasinya lebih tinggi, jadi subspesialisasi onkologi. Demikian ya. Sementara untuk mencegah rasa nyeri, ibu bisa minum obat penghilang rasa nyeri seperti tadi ya. 1 aja tapi. Ya, sebaiknya 1 aja setelah makan ya. Jangan lupa minum air yang cukup setelah konsumsi obat. Oke, seperti itu. Pesan di rumah, terima kasih banyak ya. Itu merupakan pertanyaan terakhir. Dan Dokter Titi ini memang kami undang dari wilayah Jawa Timur, dari kota Surabaya. Jadi buat Anda yang tadi itu kan sudah interaktif sama kami, ada yang dari Kendal, Jawa Tengah ya. Kalau memang lagi mampir ke Jawa Timur, Surabaya, monggo boleh ketemu sama beliau. Beliau dokter prakteknya adalah di mana? Mewakili siapa? Monggo silakan dikasih tahu sama kami. Ya. Saya praktek di rumah sakit, di kliniknya Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oke, jadi Dokter Titi ini mewakili klinik rumah sakit Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Anda juga boleh untuk bisa cek ya di Google Maps gitu, nanti ada kok tempat untuk bertemu dengan Dokter Titi dan juga teman-temannya di rumah sakit klinik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ya, betul Fakultas ya? Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jadi di daerah Fakultas Kedokterannya. Duku Kupang. Di daerah Duku Kupang.
Kalau bingung, boleh untuk ketik Google Maps ya, nanti akan dipandu ke sana. Terima kasih banyak sudah ngobrol sama kami bersama di rumah. Ini juga ada yang masuk lagi, cuman saya nggak bisa untuk bacakan ya, jadi karena udah habis nih waktunya. Tapi saya berterima kasih kepada Anda yang sudah ngobrol sama kami, yang juga sudah stay sama kami selama 1 jam. Kita ketemu lagi di hari yang sama, kita akan menemani Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Akhir kata, semoga Anda selalu sehat-sehat terus, dan semoga ibadah puasa Anda yang menjalankan itu dapat berjalan dengan lancar. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Anda bisa simak koran Jawa Pos untuk tahu siapa-siapa saja yang akan kami undang besok hari. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.